Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 18 Muharram 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Pertama-tama Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, kemudian tafsir sampai pukul 9:30 nanti, kemudian tanya jawab sampai pukul 10. Sekarang pembagian antara Riyadhus Shalihin dan tafsir dibagi dua. Riyadhus Shalihin 45 menit, tafsir 45 menit. Kemudian bagi yang akan bertanya, boleh bertanya langsung melalui SMS di nomor saya 0816 429 6227, atau boleh juga melalui kertas yang dikirim ke meja sini. Dan Riyadhus Shalihin yang lalu kita telah masuk tentang keutamaan siwak. Kita ulangi dari awal tentang keutamaan siwak. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu fadlis siwak wa khisalil fitrah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab keutamaan siwak dan perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah, perkara-perkara baik yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah menciptakan atasnya. Pertama-tama tentang siwak, Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, as-siwaku huwa at-tasawwuku wa huwa dalkul asnan wal lathah wal lisan bi'udil araq. Siwak itu adalah bersiwak, yaitu menggosok gigi, gusi dan lidah dengan batang pohon arok. Jadi siwak itu mencakup semuanya, membersihkan, menggosok gigi, menggosok gusi, dan juga menggosok lidah. Dan siwak itu pada asalnya dengan batang pohon arok yang biasa dibawa oleh orang yang pulang dari haji atau umroh. Kemudian wa yahsulu al-fadlu bi'udil araq au bi ghairihi min kulli 'udin yushabihuhu. Keutamaan bersiwak ini bisa didapatkan dengan memakai batang pohon araq atau yang selainnya yang semisal dengannya. Jadi boleh dengan apa saja yang semisal dengannya, termasuk kalau kita sekarang dengan sikat gigi. Was-sahihu annahu yahsul aidha bil khirqah aw bil isba', lakinnal 'ud afdal. Dan pendapat yang sahih bahwa bersiwak ini boleh juga dengan kain. Dengan kain digosokkan di mulutnya, di giginya, gusinya dan lidahnya, atau dengan tangan. Jadi ketika wudhu kita gosok-gosokkan tangan di gigi kita, di gusi kita, dan di lisan kita, di lidah kita ketika kita berkumur. Tapi dengan 'ud, dengan batang pohon araq itu lebih afdal.
Jadi itu definisi tentang siwak sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di sana beberapa hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah, muttafaqun alaih. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, tentu aku perintahkan mereka supaya bersiwak bersama tiap-tiap sholat. Muttafaqun alaih. Hadits ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kalau beliau tidak khawatir memberatkan umatnya, memberatkan manusia, maka beliau akan perintahkan mereka semuanya untuk bersiwak setiap hendak sholat. Berarti di sini hukum siwak itu adalah bukan wajib. Hukum siwak itu bukan wajib. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Beliau benar-benar penuh kasih sayang kepada umatnya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa disunnahkan bersiwak ketika hendak sholat. Ketika kita mau bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dianjurkan membersihkan diri kita, termasuk membersihkan mulut kita, gigi kita, gusi kita, lidah kita, dan yang lainnya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa'an Khudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak, muttafaqun alaih. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri atau bangun pada waktu malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi di sini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur membersihkan mulutnya dengan siwak, bersiwak, menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Berarti di sini ada anjuran bersiwak ketika bangun dari tidur. Karena orang bangun dari tidur itu bau mulutnya berubah, maka sangat tepat kalau bersiwak setelah bangun dari tidur. Bersiwak setelah bangun dari tidur. Para ulama menyebutkan ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan bersiwak. Di antaranya adalah ketika wudhu. Ketika wudhu yaitu ketika berkumur. Kemudian berikutnya lagi ketika hendak sholat. Kemudian berikutnya lagi ketika hendak membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika bangun dari tidur. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika hendak masuk rumah, mau masuk rumah. Supaya kita masuk rumah, ketemu keluarga, mulut dalam keadaan baunya itu menyenangkan. Kemudian juga diantaranya pula bersiwak ketika bau mulut berubah. Pokoknya ketika bau mulut berubah, kurang enak, kurang menyedapkan, maka bersiwak. Selanjutnya, wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allahu ma syaa an yab'athahu minal lail
fayatasawwak wa yatawadda wa yusalli. Rawahu Muslim. Kami mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaknya dan air untuk bersucinya. Lalu beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk membangkitkannya atau membangunkannya pada waktu malam. Lalu beliau bersiwak dan wudu, kemudian salat. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi di sini bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mempersiapkan siwaknya Nabi dan air untuk bersucinya Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan dibangunkan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang beliau lakukan setelah bangun adalah bersiwak, berwudu dan salat. Jadi di sini bahwasanya ada faedah, kita dianjurkan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga di sini ada faedah istri membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bunda Aisyah mempersiapkan siwaknya Nabi, mempersiapkan air untuk wudunya Nabi. Istri membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada faedah, yaitu sebelum wudu bersiwak dulu. Jadi bangun tidur sebelum wudu bersiwak dulu. Jadi bangun tidur itu kan kita baca doa bangun tidur ya. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal itu. Kalau kita membaca lengkap masih ada lagi yang lainnya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ighfirli. Kemudian membaca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar, dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Dibaca itu semuanya ya. Boleh jadi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, ada juga riwayat yang lainnya, bangun tidur itu yang dilakukan pertama-tama adalah mengusap wajah untuk menghilangkan ngantuk. Jadi ada riwayat menyebutkan beliau bangun tidur mengusap wajah untuk menghilangkan ngantuk. Dari riwayat-riwayat yang ada bisa ditafsirkan setelah itu beliau bersiwak dulu, baru membaca zikir-zikir tadi. Bisa juga ditafsirkan baca zikir-zikir tadi, baru kemudian bersiwak, wudu, lalu kemudian sholat. Iya. Jadi yang jelas bangun tidur yang dilakukan pertama-tama adalah mengusap wajahnya untuk menghilangkan ngantuk. Kemudian baca zikir-zikir setelah bangun tidur tadi itu, kemudian juga bersiwak. Boleh bersiwak sebelumnya, boleh bersiwak setelahnya. Yang jelas bersiwaknya berarti sebelum wudu. Jadi sebelum wudu sudah bersiwak dulu. Ini anjuran bersiwak sebelum wudu, sebelum sholat, dan ketika bangun dari tidur. Islam ini adalah agama kebersihan. Jadi Islam benar-benar memperhatikan kebersihan. Agama yang sangat lengkap konsep hidupnya. Berikutnya wa an Anasin radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsartu alaikum fis siwak, rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku banyak sekali menyuruh kamu untuk bersiwak. Jadi aku sangat banyak menyuruh kamu bersiwak. Aku sangat sering menyuruh kamu bersiwak. Rawahu Al-Bukhari. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
sangat sering, sangat banyak menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersiwak. Beliau perintahkan bersiwak, beliau contoh bersiwak, karena banyak keutamaan di dalam siwak. Jadi banyak sekali keutamaan dalam bersiwak. Selanjutnya, wa an Shuraih bin Hani annahu qala qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis siwak, rawahu Muslim. Dari Shuraih bin Hani, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan sesuatu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ketika masuk rumahnya. Jadi apa yang pertama beliau lakukan ketika masuk rumah? Kemudian ibunda Aisyah menjawab, bisiwak. Yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi Rasulullah SAW kalau mau masuk rumah atau ketika masuk rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, supaya ketemu keluarga dalam keadaan mulutnya tidak mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Jadi di sini kita lihat ya, Islam itu menyuruh perempuan untuk berdandan, berhias, wangi. Namun juga laki-laki harus seperti itu. Kita jangan hanya menuntut istri kita, tapi kita juga harus berlaku seperti itu. Sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ana atazayyan li zaujati kama tatazayyan hiya li. Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untuk aku. Kemudian di sini ada faedah juga, boleh menceritakan keadaan orang-orang soleh ketika di dalam rumahnya untuk diambil suri tauladan. Jadi tanya, Shuraih bin Hani tanya, wahai bunda Aisyah, Rasulullah kalau di rumahnya itu yang pertama beliau lakukan apa? Jadi tanya, bagaimana keadaan fulan orang soleh itu di rumahnya, untuk diketahui keadaan di rumahnya, untuk kemudian dijadikan suri tauladan. Suri tauladan ini pertanyaan yang diperbolehkan, pertanyaan yang berfaedah. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tarafu as-siwak 'ala lisanihi muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ujung siwak ada di lidahnya. Ujung siwak ada di lidah beliau. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi di sini adalah tata cara bersiwak. Di sini jelas bahwasanya bersiwak itu bukan gigi saja. Yang dibersihkan bukan gigi saja, tapi juga menyangkut gusi dan juga menyangkut lidah. Bagaimana tata cara bersiwaknya? Yang jelas tidak ada riwayat, wallahu alam, setahu kami tidak ada riwayat yang sahih tentang tata cara bersiwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang mengatakan begini, begitu, ada yang mengatakan dalam bentuk seperti huruf 8, tapi itu cerita-cerita. Tidak ada riwayat yang sahih yang menegaskan tata cara bersiwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan, yustahabbu siwak 'ala lisani tulan wa ammal asnan fal ahabbu fiha an takuna 'ardan. Jadi kalau lidah itu memanjang, jadi dari dalam ke luar. Dari dalam keluar. Adapun kalau gigi menurut beliau itu memendek. Jadi dari atas ke bawah, gini-gini. Sebenarnya tidak ada ketentuannya ya, bebas. Jadi mau gini-gini boleh, mau gini juga boleh. Nah kemudian lidahnya dimasukkan ke dalamnya. Jadi bersiwak itu boleh ya. Dicontohkan tidak apa-apa kan? Mohon maaf ya. Jadi boleh gini. Boleh juga gini. Nah terakhirnya lidahnya diginikan. Seperti itu. Jadi kena semuanya,
kena giginya, kena gusinya, kena lidahnya. Ya, ini. Seperti itu. Sebagian ulama menganjurkan dengan tangan kanan, sebagian ulama menganjurkan dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Kalau Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau dengan tangan kiri. Itu ijtihad beliau karena ini adalah perkara membersihkan. Membersihkan dengan tangan kiri. Tapi sebagian ulama yang lainnya dengan tangan kanan. Mudah-mudahan semuanya boleh dan semuanya sesuai sunnah. Yang penting adalah kita bersiwak. Jadi di sini anjuran untuk bersiwak. Kemudian di sini juga ada faedah pula, boleh bersiwak di hadapan manusia, di hadapan orang lain kita bersiwak, tidak apa-apa. Itu bukan perkara yang menjijikkan. Jadi bersiwak di depan orang tidak apa-apa, bukan perkara yang menjijikkan. Tidak menjatuhkan kehormatan kita, jadi tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita di hadapan masyarakat yang masih asing dengan siwak? Masyarakat belum paham dengan siwak. Dan mereka menganggap itu adalah perkara yang menjijikkan. Maka di sini ada kaidah. Kaidahnya berbunyi as-sunnatu idza tatarattabu 'alaiha al-mafsadah fal aula alla yuf'al au fal aula tarkuha. Jadi perkara yang sunnah. Sunnah dalam arti bukan wajib. Sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau dikerjakan ternyata menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, berdampak negatif. Maka yang afdal, yang patut adalah tidak dikerjakan. Yang patut adalah ditinggalkan. Nah di sini kalau kita berada di masyarakat yang sangat asing dengan siwak, mereka menganggap itu adalah menjijikkan, maka sebelum kita bersiwak kita jelaskan dulu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita jelaskan dulu ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak kaget dan kemudian mereka akan terbiasa. Karena kalau tiba-tiba kita langsung praktek tanpa menjelaskan, nanti mereka salah paham, dianggap kita menjijikkan. Kita membersihkan gigi dengan tusuk gigi aja di depan orang dianggap nggak sopan. Ya, jadi perlu kita jelaskan ya. Apalagi ketika mau sholat, apalagi ketika setelah makan juga perlu. Dan yang lain-lainnya yang telah disebutkan tadi. Sekali lagi, bersiwak di hadapan orang lain itu perkara yang tidak merusak kehormatan kita, tidak merusak muru'ah kita, dan bukan perkara yang menjijikkan. Apalagi di kalangan orang Islam, masa orang Islam tidak tahu tentang siwak. Selanjutnya, wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi bi asanida sahihatin. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi hadis ini sanadnya sahih. Ini diantara fadilahnya siwak, membersihkan gigi, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendatangkan ridho Allah. Kalau kita ingin mendapat ridho Allah, maka kita bersiwak diantaranya, membersihkan gigi. Jadi Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Allah suka dengan orang-orang yang selalu bersuci, apalagi niatnya untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Perkara fitrah ada 5 atau 5 termasuk perkara fitrah. Fitrah itu perkara yang baik, yang sesuai dengan fitrah kita, yang Allah menciptakan kita di atasnya. Jadi perkara-perkara yang baik, memang aslinya adalah baik. Allah menetapkan semenjak dahulu kala itu adalah baik. Dan di sini ada kata-kata 5 ini bukan pembatasan. Karena nanti ada riwayat-riwayat yang lainnya ternyata jumlahnya lebih dari 5.
yaitu al-khitan, khitan. Wal istihdad, istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa qassus syarib, memotong kumis. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, disepakati oleh keduanya. Jadi ini 5 perkara termasuk perkara yang baik, termasuk perkara fitrah yang Allah menciptakan kita atasnya, perkara fitrah. Yang pertama-tama khitan. Nah, di sini khitan ada 2 macam, khitan orang laki dan khitan orang perempuan. Khitan orang laki hukumnya wajib. Para ulama sepakat mengatakan khitan orang laki hukumnya adalah wajib, karena berkaitan dengan masalah kesucian. Karena kalau orang laki tidak berkhitan, maka akan selalu ada najisnya. Yang kedua, khitan orang perempuan. Khitan orang perempuan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang membagi, memerinci. Kenapa beda pendapat seperti ini tentang khitannya orang perempuan? Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Tidak ada dalil yang sanadnya sahih dan secara tegas mengatakan tentang khitannya perempuan. Yang ada dalil yang sahih tapi tidak tegas. Seperti dalil yang mengatakan idzal taqal khitanan, apabila berjumpa 2 khitan. Khitannya orang laki dan perempuan. Berarti perempuan itu juga khitan, tapi tidak ada kejelasan di sini wajib apa enggak. Cuma pemberitahuan saja bahwa perempuan juga berkhitan. Atau ada hadis-hadis yang menyatakan tegas supaya wanita berkhitan. Tapi satu pun tidak ada yang sahih hadisnya. Sehingga beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan diperinci. Kalau syahwatnya besar dikhitan, kalau syahwatnya normal nggak perlu dikhitan. Lah kita tahu dari mana syahwatnya besar? Berarti nunggu besar dulu dia. Dilihat kalau syahwatnya besar baru dikhitan. Karena menurut para ulama khitannya orang perempuan berkaitan dengan masalah syahwat, hawa nafsu. Katanya kalau nggak dikhitan itu nanti syahwatnya besar. Kalau dikhitan menjadi normal. Tapi menurut penelitian medis, khitan perempuan belum ketemu faedahnya apa, dan khitan perempuan cenderung merugikan kaum perempuan. Karena ketika dia berhubungan suami istri, dia tidak merasakan kenikmatan, terutama kalau salah dalam mengkhitan. Kami sendiri cenderung kepada pendapat yang mengatakan perempuan itu hukum khitannya adalah mubah. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa. Beliau bicara panjang lebar bahwa khitan perempuan itu hukumnya adalah mubah. Mau khitan boleh, tidak khitan juga boleh. Khitan boleh, tidak khitan boleh. Dan kalau mau khitan perempuan pun hati-hati kepada ahlinya, karena kalau salah dalam khitan berakibat fatal. Kemudian yang kedua, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini juga termasuk syariat Islam. Bahkan tidak boleh lebih daripada 40 hari. Ya, mencukur bulu kemaluan ini tidak boleh lebih daripada 40 hari. Karena itu paling enak kita punya waktu khusus. Ya, misalnya kita tentukan setiap Jumat pertama saya mencukur bulu kemaluan supaya tidak lupa. Karena kalau tidak gitu nanti lupa sampai lewat daripada 40 hari. Padahal Rasulullah memberikan batasan waqata arba'ina yauman, memberikan batasan sampai 40 hari, tidak boleh lebih daripada 40 hari. Jadi paling enak kita berikan ketentuan. Saya setiap Jumat pertama setiap sebulan ya, sebulan sekali Jumat pertama mencukur bulu kemaluan. Jadi bukan dipelihara tapi dibersihkan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah memotong kuku. Memotong kuku, dipotong kuku, ini juga tidak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari. Kalau kuku mungkin kita motongnya itu 2 pekan sekali,
atau sepekan sekali tiap Jumat, atau kalau masih pendek ya berarti 2 pekan sekali. Tiap Jumat 2 pekan sekali motong kuku. Tidak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari. Dari sini kita lihat bahwa orang yang memelihara kukunya untuk perhiasan itu bukan termasuk perhiasan yang islami. Jadi orang perempuan memanjangkan kuku, menghiasi kukunya yang panjang-panjang sampai lebih daripada 40 hari tidak dipotong, itu adalah tata cara berhias yang tidak islami, yang tidak sesuai dengan fitrah, yang menyimpang dari fitrah, bahkan menyerupai binatang buas. Memelihara kuku menyerupai binatang buas, menyerupai macan, singa dan semisalnya. Kemudian wanatful ibid, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ini juga tidak boleh lebih daripada 40 hari. Adapun kalau orang bulu ketiaknya tidak ada, ya tidak usah dicabut. Di sini kata-katanya mencabut, mencabut ya. Namun kalau kita tidak biasa mencabut, bahkan merasa kesakitan kalau dicabut, maka boleh dihilangkan dengan cara yang lainnya. Karena tujuannya di sini adalah menghilangkan bulu ketiak. Kalau kita biasa mencabut, dicabut, karena sampai ke dalam itu. Tapi kalau kesakitan maka boleh dihilangkan dengan cara yang lainnya, dengan dikasih krim-krim atau dengan dipakai silet, boleh, tidak apa-apa. Kemudian waqassus syarib, yaitu memotong kumis. Islam ini agama kebersihan. Jadi kumis tidak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari, maksimal 40 hari. Jadi kumis tidak boleh sampai turun ke bibir, karena itu kotor. Nanti kalau makan, kalau minum sampai ke kumisnya kotor. Jadi kumisnya dipotong atau dipendekkan. Sebagian ulama mengatakan boleh dicukur bersih, sebagian mengatakan tidak boleh dicukur bersih. Kalau kami mengikuti pendapat yang mengatakan boleh dicukur bersih walaupun dengan silet. Karena Rasulullah tidak memberikan batasan, dipotong gitu aja, dan Rasulullah tidak melarang ketika dicukur bersih. Yang jelas bahwasanya kumis tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi ada 4 perkara yang tidak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari, maksimal 40 hari. Apa aja tadi? Mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Tidak boleh dibiarkan sampai melebihi 40 hari. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian berikutnya lagi, wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ashrun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk daripada fitrah. Nah, jadi ada 5, ada 10. Jadi berarti ini bukan pembatasan. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah, perkara baik yang Allah telah menetapkan manusia atasnya, yang semenjak dahulu kala itu adalah baik. Yang pertama-tama adalah qassus syarib, memotong kumis, dan tadi telah kita bahas. Yang kedua, wa i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Nah, ini orang laki memelihara jenggot. Hanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dipotong sama sekali. Ada pendapat yang mengatakan boleh dipotong sampai 1 genggam. Ada pendapat yang mengatakan boleh dipotong walaupun lebih daripada 1 genggam, yang penting tidak sampai dihabisi. Semuanya punya alasan-alasan. Yang jelas pokoknya orang laki itu jenggotnya dipelihara, jangan dicukur, bersih. Kemudian yang ketiga, wasiwak, bersiwak. Ini pembahasan bab kita. Kemudian yang keempat, wastinsyaqul ma, menghirup air. Jadi kalau wudhu ya, airnya dihirup, disedot, kenangan keras, dihirup airnya, itu sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian yang kelima, waqassul adfar, memotong kuku, dan tadi telah kita bahas. Kemudian yang keenam, wa ghuslul barajim, mencuci ruas-ruas jari. Nah, ruas-ruas jari itu dicuci, dibasuh supaya tidak ada bolotnya.
Karena ruas-ruasan itu biasanya selalu ada bolot. Jadi dihilangkan bolot-bolotnya, kotoran-kotorannya. Kemudian yang ketujuh, wanatful ibit, mencabut bulu ketiak. Dan tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedelapan, wahalqul anah, mencukur bulu kemaluan. Dan tadi juga telah dijelaskan. Kemudian yang kesembilan, wantiqasul ma, intiqasul ma, diterangkan oleh salah seorang perawinya yaitu Waqi', maksudnya adalah istinja, cebok, bersuci. Jadi cebok ini ajaran Islam. Bahkan di dalam Islam cebok itu yang afdal digabung antara air dengan tisu atau dengan batu kalau zaman dulu. Jadi tisu dulu, kemudian setelah itu air. Dan ini termasuk kelebihan Islam, sampai ada orang di barat masuk Islam gara-gara masalah istinja. Karena orang barat cukup dengan tisu saja. Kalau Islam menganjurkan afdal dengan air bersih. Itu hanya ada 9. Qala rawi, berkata perawinya, wa nasitul ashir illa an takunal matmadah. Aku lupa yang ke-10. Namun boleh jadi seingat saya itu adalah kumur, berkumur. Jadi yang ke-10 adalah berkumur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Itu adalah perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitrah yang Allah menetapkan atasnya semenjak dahulu kala. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahfus syawarib wa a'ful liha. Ya, pendekkan kumis dan peliharalah jenggot. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kumis ditipiskan, kemudian jenggot dipelihara. Dalil-dalil mengenai laki-laki memelihara jenggot itu sangat banyak, dan kita tidak perlu membantahnya. Kalau kita belum bisa mengamalkan, lebih baik kita katakan, saya yakin itu adalah wajib, cuman saya belum siap mengamalkan. Doakan Allah membuka pintu hati saya untuk bisa mengamalkan. Enak daripada kita tidak bisa mengamalkan dan kita menolaknya, apalagi dengan alasan-alasan yang akhirnya kita menolak sunnah. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabuz Zafaf menyebutkan, i'fa'ul lihya wajib athimun man halaqaha wa fihi minal mafasid ma la yuhsa. Ya, ini kata Syekh Salim Al-Hilali dulu di dalam Bahjatun Nadhirin, memelihara jenggot hukumnya adalah wajib. Berdosa orang yang mencukurnya. Dan di dalam mencukur jenggot terdapat banyak kerusakan yang tidak bisa dihitung. Lalu beliau menukil dari Adabuz Zafaf Syekh Albani rahimahullahu taala, di antara dampak buruk mencukur jenggot adalah taghyiru khalqillah, merubah ciptaannya Allah. Karena Allah menyuruh memelihara jenggot, sementara kita menyukur jenggot. Rasulullah memerintahkan kita memelihara jenggot, sementara kita mencukur jenggot, merubah ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memelihara jenggot. Kemudian yang ketiga at-tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Karena pada asalnya orang kafir tidak memelihara jenggot. Ya. Beliau mengatakan khaliful majus, kamu selisih orang-orang Majusi. Ya. Walaupun seandainya orang kafir sekarang ini memelihara jenggot, kita tetap memelihara jenggot. Berarti mereka sudah kembali kepada fitrahnya. Jadi kalau ada orang kafir memelihara jenggot, berarti mereka kembali kepada fitrahnya. Kemudian yang keempat, di antara dampak buruk mencukur jenggot adalah at-tasyabbuh bin nisa, menyerupai orang perempuan. Menyerupai orang perempuan.
Sehingga ada cerita bahwasanya seorang anak kecil ketika itu di atas ranjang bersama ayahnya dan ibunya. Tiba-tiba mati lampu. Kemudian anak itu nangis-nangis mencari ibunya, ummi, 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 sambil tangannya mencari ibunya. Lalu tangannya menempel di pipi ayahnya, yang mulus pipi ayahnya. Mulus, tidak ada jenggot sama sekali, cukur bersih. Kemudian sang anak mengatakan ummi, ummi. Karena dikira ayahnya itu adalah ibunya. Karena tidak ada beda antara ayah dengan ibunya. Ya, demikianlah. Mungkin ini dulu kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Berarti kita telah menyelesaikan bab tentang siwak. InsyaAllah berikutnya kita akan membahas tentang masalah zakat, bab yang baru lagi. Wallahu a'lam bishawab.